Menikmati sisa liburan. Di hari yang sama, nyaris di waktu yang sama juga, Farhana dan Anita sama-sama kehilangan kendali atas diri mereka. Terlalu terobsesi dengan hal yang tidak mudah untuk digapai, membuat keduanya mengabaikan banyak hal. Bukan hanya martabat, tapi juga lamunan dan keinginan yang menciptakan tekanan hebat pada diri mereka. Anita tak pernah mencintai seorang pria pun. Dia terlalu sibuk menginginkan Farhana kembali pada Julian, entah sindrom apa itu namanya. Sementara Farhana, dia mengalami problematika setelah dia merasa tersisih begitu sang mantan yang ia tinggalkan telah menemukan cinta sejatinya sendiri. Dan itu bukan dirinya. Berulang kali Farhana protes pada Tuhan, Farhana selalu menganggap kalau itu semua tidak adil untuk dirinya. Setelah melakukan 2 jam pencarian, Farhana diketemukan dalam kondisi lemas, tapi belum tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ahsan histeris dan dia hanya menginginkan kalau masih ada denyut nadi pada diri adiknya. Farhana, kenapa kamu menghilang dari pengawasanku? Aku bilang jangan jauh-jauh dari kakakmu ini. Kenapa? Ahsan histeris kehilangan kendali, seperti anak kecil yang kehilangan barang kesayangannya. Tour guide itu menenangkan Ahsan. Beruntung Ruby sudah dibawa pulang ke penginapan beberapa saat sebelumnya, sehingga Ruby tidak melihat kondisi Farhana saat ini. Tolong tenang, Pak. Saya akan cari tahu keadaan adik Anda saat ini, kata tour guide itu dan akan melakukan komunikasi dengan para tim penyelamat yang merupakan orang lokal sana. Ahsan juga ingin bertanya, tapi terkendala bahasa. Ahsan menerobos kerumunan orang-orang dan ingin melihat Farhana dari dekat. Bibir Farhana agak membiru, tubuhnya pucat dan dia tidak bergerak sama sekali. Ahsan tidak tahu cara memastikan apakah dia masih hidup atau tidak. Beri sign kalau kamu masih ada. Racau Ahsan lalu mencari denyut nadi adiknya. Don't worry, she's still alive. Tiba-tiba ada yang memberitahu Ahsan dan mengatakan kalau Farhana ternyata masih hidup. Ahsan begitu bahagia dan lega tapi tetap saja, dia masih mencemaskan kondisi Farhana setelah ini. Pak Ahsan, adik Anda masih hidup. Masih ada denyut nadi yang terdeteksi, tapi demikian, dia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kabari tour guide itu. Iya, cepat bawa dia ke rumah sakit. Tolong bawa ia dengan segera. Tolong pastikan kalau dia akan segera pulih. Ahsan masih dalam kondisi panik tak karuan. Farhana lanjut ditandu ke dalam sebuah ambulans yang standby sejak 1 jam yang lalu. Ahsan ikut ke dalam ambulan itu. Dan dia berharap kalau Farhana masih memiliki kesempatan menikmati sunset dengan mocktail buah di balkon resort. Rinjani menikmati momen indahnya. Untuk ketenagaan jiwanya, dia mematikan semua akses komunikasi, begitu juga dengan Julian. Mereka ingin menghabiskan sisa 2 hari mereka dengan tenang. Hal itu membuat mereka tidak mengetahui beberapa kabar buruk tentang Farhana dan Anita. Pas tidur siang tadi, aku mimpi aneh, kata Rinjani sesekali meminum mocktail tanpa tambahan alkohol itu. Mimpi apa? Entahlah. Perasaanku nggak enak, mimpinya aneh tapi aku nggak bisa ingat secara detail. Entahlah. Semoga semua orang baik-baik aja. Tiba-tiba aku ngerasa khawatir untuk semua orang yang aku kenal. Rinjani tidak bisa menjelaskan rasa cemasnya. Dia bermimpi dan hatinya menjadi resah. Entah pertanda apa itu, Rinjani juga tak mampu menjelaskannya. Itu kan cuma mimpi. Nikmati aja sisa liburan kita tanpa memikirkan apapun. Tujuan aku ngajak kamu liburan, biar kamu merasa bahagia, Rin. Percuma kalau di momen liburan ini, kamu masih aja merasa cemas dan terganggu sama hal-hal yang gak terlalu penting. Iya sih. Maaf ya, sempat bikin kamu jengah karena rasa cemasku yang tiada endingnya ini. It's okay. Aku ngerti kok. Harusnya aku gak mencemaskan Mbak Farhana. Dia akan terus kayak gitu sampai dia benar-benar merasa jengah. Harusnya aku mengabaikan hal-hal nggak penting kayak gitu. Fokus ke aku dan ke Al aja ya, sayang.
Please. Pinta Julian lalu mengecup punggung tangan Rinjani. Iya, Mas Juliaan. Sungguh sunset yang sempurna. Di saat matahari tenggelam tertelan lautan, Rinjani sudah memutuskan untuk berdamai dengan segala kondisi yang sedang dan akan dihadapinya nanti. Setelah itu, Rinjani menyandarkan kepalanya di pundak sang suami sambil memainkan tangan mungil baby Al yang juga bersandar nyaman di pangkuan sang papa. Mereka menonton sunset seperti sedang menonton pertunjukan. Mereka benar-benar menikmatinya. Rudy mendapat kabar kematian Anita dan sungguh ia sangat syok. Dia tak menyangka kalau akhirnya Anita meninggal dengan cara overdosis, bukan karena kecelakaan tragis itu. Kebetulan saat itu, Rudy sedang duduk bercengkrama bersama Harun. Mereka memang sudah lebih sering menikmati masa tua mereka tanpa banyak melakukan kegiatan kerja apapun. Kenapa, Rad? Kenapa tiba-tiba wajahmu muram begitu? Tanya Harun yang merasa heran dengan perubahan ekspresi Rudy. Padahal mereka sedang tertawa bersama sambil membicarakan soal tumbuh kembang Al bersama-sama. Kamu masih ingat dengan Anita kan, Ran? Tanya Rudy pada Harun. Oh, Anita? Keponakanmu yang mengalami kecelakaan beberapa bulan lalu? Ya. Memangnya kenapa? Bukankah dia sudah pulang ke Amerika? Dia meninggal dunia. Harun ikut terkejut. Harun tidak terlalu mengenal Anita, bahkan Harun mengenal Anita sebagai orang yang pernah mengganggu Rinjani, tapi mendengar kabar kematian Anita, tentulah Harun juga merasa kaget sekaligus prihatin. Innalillahi. Gumam Harun. Anak itu sungguh sangat sulit untuk dikendalikan. Kasihan adikku, tapi semoga saja segala dosanya diampuni dan segala amal ibadahnya diterima di sisinya. Rudy terlihat lesu dan segera merencanakan penerbangan ke Amerika. Dia langsung mencari tiket pesawat ke sana. Amin, semoga saja. Ngomong-ngomong, apa penyebabnya? Apakah cedera tulang belakang itu yang membuat kondisinya drop? Tanya Harun. Bukan, Ran. Padahal, kalau saja Anita Rido menjalani cederanya, mungkin itu akan lebih baik untuknya. Loh, lalu kenapa? Rudy agak berat menjawab pertanyaan yang itu. Bagaimanapun juga, Anita adalah keponakannya dan sungguh ia menyesali cara Anita meninggalkan dunia ini. Ode, Ran? Ode? Overdosis? Ya. Harun pun merasa miris. Dia mengelus dada dan berharap kalau hal seperti itu tak akan dialami oleh orang-orang terdekatnya. Mungkin saja Anita jengah dengan kondisi kelumpuhannya yang tak memiliki harapan untuk pulih kembali. Sungguh aku menyayangkan ini. Ini pasti berat untuk pihak keluarga. Termasuk untuk kamu juga, Wad. Bersabarlah. Harun menepuk pundak Rudy dan sore cerah mereka menjadi sore yang mendung seketika setelah kabar itu. Rudy merenung dan masih tak menyangka kalau Anita akhirnya pergi dengan cara yang dipilihnya sendiri. Apa kamu akan pergi ke Amerika? Tanya Harun. Iya, aku harus ke sana. Aku sudah mendapat tiket pesawat. Walaupun aku ingin menyambut kepulangan Alveandra, tapi aku harus menemani adikku di Amrik. Ya sudah. Pergilah, Rad. Biar nanti aku segera kabarkan soal ini pada Julian dan Rinjani saat mereka sudah bisa dihubungi lagi. Oke. Terima kasih, Ran. Terjebak ilusi. Dengan penanganan dan perawatan yang intensif, akhirnya nyawa Farhana masih bisa diselamatkan. Tapi dia tidak dianjurkan untuk pulang cepat. Tim dokter meminta Farhana tetap dirawat sampai kondisinya mendekati kondisi terbaiknya. Ruby tidak mengetahui kalau sang mami tenggelam, dia hanya diberitahu kalau Farhana sakit biasa. Jika Ruby tahu, maka ditakutkan kalau Ruby akan mengalami trauma dan kenangan buruk di dalam liburannya ini. Apa yang kamu pikirkan, Far? Apa yang terjadi saat kamu tiba-tiba hilang dalam sekejap mata waktu itu? Tanya Ahsan yang senantiasa menunggui Farhana di rumah sakit. Dia bagi tugas dengan Adelia. Sementara Ahsan fokus merawat Farhana,
Adelia fokus mengurus Ruby dan Sabita. Entah, Kak. Aku kayak terjebak sama ilusi, seolah aku lihat Anita tenggelam dan minta tolong ke aku. Aku juga nggak ngerti. Jawab Farhana yang masih terlampau lemas setelah 2 kali 24 jam mendapat perawatan. Mungkin itu memang pertanda buat kamu. Ucap Ahsan dengan berat hati. Pertanda apa? Anita meninggal dunia 2 hari yang lalu, tepat di hari kamu tenggelam, Far. Farhana tampak syak. Dia tak percaya jika kabar itu adalah kabar nyata. Sangat mengejutkan, tapi mungkin ini udah takdirnya. Tambah Ahsan. Kenapa? Apa penyebabnya, Kak? Farhana begitu antusias dan ketegangan membuat tekanan darahnya naik. Overdose, kamu pasti tahu sendiri kan kalau Anita itu ketergantungan sama obat penenang? Di hari itu, dia meminum dengan dosis yang sangat di luar batas, begitulah. Ya ampun, Anita. Farhana merasa sedih dan dia tak bisa berbuat apa-apa. Pasti Anita juga sudah dimakamkan dan tak ada waktu untuk Farhana bertemu untuk yang terakhir kalinya. Peristiwa mengerikan yang Farhana alami ternyata memang sebuah tanda kalau Anita memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi kamu masih bisa kirim doa dari sini. Jangan terlalu disesali, ini udah takdir Far. Tenangkan Ahsan. Farhana hanya diam dan merenung. Sungguh ia masih tak menyangka kalau teman baiknya itu harus pergi dengan cara seperti itu. Tapi kemudian Farhana ingat kepingan-kepingan halusinasi di saat ia tenggelam di sungai Air. Kejadian mencekam yang nyaris merenggut nyawa itu juga menampilkan beberapa ilusi yang membuatnya termenung. Terseret arus sampai 1 kilometer jauhnya, membuat orang-orang tak percaya kalau Farhana masih hidup dan selamat. Saat ditemukan, Farhana tersangkut di satu titik sungai dan tubuhnya terikat pada akar-akar yang merambat di dinding sungai yang luas itu. Farhana tidak tenggelam dan kepalanya tetap aman di permukaan air. Itulah yang membuatnya bertahan. Farhana juga tak menyangka kalau dirinya masih selamat. Hanya saja, di saat dirinya terseret dan tenggelam, dia merasakan ada uluran tangan yang membawanya ke pinggir sungai dan itu adalah uluran tangan Rinjani. Jangan putus asa, Mbak. Bertahanlah, kamu harus tetap hidup. Kebahagiaan menunggu kamu, Ruby juga akan selalu membutuhkan kamu untuk ada di sisinya. Aneh tapi nyata, tapi itu memang delusi yang telah menyelamatkan Farhana dari maut. Mungkin itu adalah salah satu jalan Tuhan menyelamatkannya. Far? Apa yang kamu pikirkan? Tanya Ahsan. Banyak. Jawab Farhana lemas. Masih tentang Anita? Salah satunya, tapi aku juga mengingat beberapa kepingan delusi yang aku alami saat aku terseret arus. Apa itu? Coba ceritakan padaku. Farhana rasa, dia memang perlu menceritakannya pada Ahsan agar hatinya lebih tenang. Mungkin Ahsan juga tahu apa arti dari semuanya. Kenapa dia melihat Anita tenggelam, tapi kemudian kenapa Rinjani yang menyelamatkannya? Far, apa kamu tahu apa artinya, Kak? Aku melihat Anita tenggelam, tapi kemudian aku diselamatkan sama Rinjani. Itu memang cuma halusinasi, tapi itu terasa begitu nyata. Farhana menceritakan semuanya. Ahsan mengerut dahi dan tidak begitu mengerti apa maksud adiknya. Tapi Ahsan bisa mengambil hal positif dari apa yang dialami oleh Farhana. Benar kayak gitu kejadiannya? Tanya Ahsan. Itu yang aku alami, emang samar, dan itu cuma bayang-bayang aja, tapi aku ngerasa ada tangan yang menarikku ke pinggir sungai sebelum aku terserat semakin jauh. Mungkin itu pertanda kalau kamu harusnya nggak mengikuti apa kata almarhum Anita, Far. Maksudku, Anita itu selalu mendesak kamu buat mengejar Julian, benar kan? Dan di sisi lain, Rinjani menyelamatkan kamu dari kesengsaraan andai kamu terus mengikuti arus nafsu kamu. Bisa jadi kan? Farhana berpikir keras. Analogi yang masuk akal. Walau hanya delusi, tapi bisa dianalogikan seperti yang Ahsan katakan, itu cukup masuk akal dan Farhana memikirkannya. Ambil positifnya aja,
Far. Mungkin kamu juga perlu minta maaf sama Rinjani karena niat buruk kamu itu. Tanpa kamu sadari, kamu udah bikin hati seseorang merasa terancam. Dalam hal ini, kamu secara nggak langsung udah bikin hari-hari Rinjani resah. Ngerti kan maksudku? Aku nggak perlu menjelaskannya secara gamblang. Sekarang kamu fokus aja dulu sama pemulihan kamu ya. Kasian Ruby, dia pasti pengen ketemu, tapi dia tuh dewasa banget dan nggak memaksakan kehendaknya. Dia dengan sabar menunggu buat bisa ketemu kamu. Farhana juga mengingat Ruby. Tanpa ia sadari kalau selama ini dia sudah mengabaikan Ruby untuk urusan pekerjaan dan urusan nafsunya. Oke, aku akan bersemangat untuk pulih lagi. Baguslah. Aku akan fokus mengurus Ruby. Aku juga mau minta maaf sama Rinjani. Aku akan akui semua kesalahan dan niat burukku selama ini. Gak akan lagi aku mengusik ketenangannya, aku akan merelakan Julian buat dia. Ahsan tersenyum lebar. Dia lega dan juga bahagia karena akhirnya adiknya bisa membuka mata hati dan juga pikirannya. Ahsan yakin kalau tragedi ini mendatangkan hikmah yang membuat Farhana tersadar akan keegoisannya. Farhana adalah korban dari keserakahannya di masa lalu. Ahsan merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada sang adik selama ini. Dia tak akan membiarkan Farhana terjebak lagi di dalam obsesinya. Dia yakin kalau Farhana akan sadar dan menerima takdir. Farhana pun berhak untuk meraih kebahagiaannya, walau harus merelakan cinta terbesarnya. Hari ini Julian dan Rinjani sudah tiba di tanah air. 1 jam perjalanan dari bandara dan mereka sampai di rumah. Saking terlalu menikmati liburan, mereka baru mengaktifkan akses komunikasi dan betapa terkejutnya mereka ketika ada 2 peristiwa besar yang terjadi saat mereka sama-sama menikmati keindahan Santorini. Innalillahi, Anita. Gumam Rinjani saat baru tahu tentang kematian Anita. Dia merasakan duka walaupun dia memiliki pengalaman buruk bersama Anita. Sungguh Rinjani miris mendengar kejadiannya. Dan ada satu lagi, Rin. Kamu udah dapat kabarnya? Kata Julian yang juga mendapat kabar musibah tentang Farhana dari Ahsan. Bentar, ini ada cat dari Mbak Adelia. Rinjani membaca kabar duka kedua dan dia semakin syak saat tahu kalau di hari yang sama, Farhana juga mengalami tragedi yang hampir merenggut nyawanya. Pernikahan syahdu. Rinjani dan Julian mendapatkan 2 kali kabar mengejutkan dan 2 kabar itu terjadi di hari yang sama di waktu yang berdekatan. Ada rasa duka, sesal dan juga ada rasa tak percaya. Walaupun Rinjani sedang berusaha menjadi orang yang acuh akan urusan Farhana, tapi mengetahui Farhana mendapat musibah, tentu saja Rinjani tak bisa mengabaikan begitu saja, setidaknya hal itu diwakili oleh perasaannya. Tapi kabarnya, kondisinya udah semakin membaik. Besok atau selambat-lambatnya lusa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan melanjutkan perawatan di Jakarta. Kata Julian, meneruskan kabar dari Ahsan. Jadi kejadiannya adalah di saat kita bersenang-senang di Santorini? Tanya Rinjani masih dengan raut wajah penuh sesal. Maybe. Kamu gak usah merasa bersalah atau nyesel. Ini kan bukan salah kamu. Bukan salah kita. Musibah itu terjadi mungkin salah satunya karena kelalaian. Kita doakan aja semoga almarhum Anita tenang di alam sana dan Farhana lebih berhati-hati lagi dalam setiap langkahnya. Julian sangat bijak. Di situasi ini, Julian tetap bersikap netral, tidak mengingat semua kelakuan dan sikap buruk Anita dan Farhana. Walaupun Anita sangat menyebalkan, tapi Julian juga turut merasakan duka mendalam atas kepergiannya. Tapi kejadiannya benar-benar tragis, Mas. Ya, dan itu udah takdir. Kita doakan aja yang terbaik buat mereka ya. Rinjani mengangguk mengiyakan kata-kata suaminya. Rinjani menyesalkan, kenapa setiap habis liburan ke luar negeri, pasti ada saja masalah yang menyambut kepulangan. Waktu dulu, saat pulang liburan dari Korea, Rinjani dan Julian juga disambut dengan musibah dan menimpa Rani saat Rani bertikai dengan Rama dan Risa. Rinjani masih sangat ingat kejadian itu. Udah gak usah terlalu dipikirkan. Kita siap-siap aja ya.
malam ini kan kita mau datang ke undangan pesta pernikahan Pak Biantara Perkasa? Gak enak kalau aku sampai gak hadir, soalnya undangannya sangat terbatas, cuma buat beberapa orang aja. Iya, Mas. Rinjani berusaha menyingkirkan kegalauannya. Walau benci, tapi Rinjani bukan ratu tega. Tak mungkin dia abai apalagi bersenang-senang di atas musibah orang lain. Tapi apa yang dialami oleh Anita dan apa yang menimpa Farhana saat ini adalah hal yang mengusik nurani. Dua-duanya adalah kejadian tragis namun bedanya. Farhana masih diberikan kesempatan kedua untuk hidup dan memperbaiki diri. Move on dari kabar duka, malam ini Rinjani dan Julian akan menghadiri sebuah pesta pernikahan seorang pengusaha yang merupakan rekan bisnis Julian. Rinjani tampil stunning dalam balutan dress putih yang merupakan dress code dari pesta itu. Julian juga tampil elegan walau hanya mengenakan kemeja putih yang warnanya satu tone dengan gaun Rinjani. Baby Al tidak diajak dan tetap di rumah bersama dengan Henny. Pestanya tidak digelar di gedung atau di ballroom hotel mewah. Julian mengikuti map ke lokasi dan ternyata acaranya digelar di kediaman sang pemilik pesta. Loh, kok pestanya nggak di gedung? Ini kita mau kemana? Kok kayak jalan sepi gini, Mas? Rinjani merasa keheranan. Awalnya mereka masuk sebuah gerbang real estate, tapi kemudian melewati lahan kosong dengan pepohonan rimbun di sisi kanan kiri jalan. Ini udah sesuai map kok. Rumah Pak Biantara memang terletak agak jauh dari beberapa unit utama di perumahan ini. Wah, pasti orangnya sangat menjaga privasi ya. Jadi penasaran pengen segera sampai di pestanya. Ini kita udah sampai, kata Julian dan pintu gerbang terbuka oleh seorang security. Terhitung, hanya ada beberapa mobil saja yang terparkir di halaman rumah yang super luas itu. Rinjani sangat mengagumi rumah itu. Apalagi ada dekorasi pesta serba putih di sudut lain taman. Benar-benar gambaran pesta eksklusif ya. Terhormat banget lo, kita bisa menjadi salah satu tamunya. Begitulah. Turun dari mobil, Julian dan Rinjani disambut oleh para pelayan yang mengarahkan mereka untuk menyusuri jalan setapak yang didekorasi dengan bunga mawar putih di sisi kanan kirinya. Kayak jalan menuju taman surga ya. Ya ampun, harusnya kita mengabadikan ini. Rinjani sangat mengaguminya. Keindahan tidak berhenti sampai di sana, di area pesta, semuanya serba sempurna. Para tamu juga kompak mematuhi dress code yang diminta oleh pemilik pesta. Di tempat itu, dominan warna putih, bahkan para anggota live band yang akan memainkan beberapa lagu cinta di pesta itu juga kompak memakai busana serba putih. Halo, Pak Julian. Kita bertemu di sini. Sapa salah seorang tamu yang sudah standby. Halo, Pak. Apa kabar? Dan sambil menunggu kedua pengantin muncul, beberapa tamu yang saling kenal saling menyapa, tak lupa ada obrolan tentang bisnis yang mereka bahas. Sementara para istri sibuk mengabadikan momen karena mereka sangat terkesan dengan konsep pesta yang diusung oleh pemilik pesta. Tamunya bisa dihitung jari, karena memang hanya itu saja yang diundang. Tapi pesta semakin terasa syahdu karena tidak terlalu banyak orang yang berada di sana. Apalagi saat wedding singer-nya muncul. Para istri cukup histeris karena sang pemilik pesta mengundang seorang penyanyi asal Filipina yang sudah cukup malang melintang di dunia musik. Cukup familiar juga dengan para penikmat musik tanah air. Wah, wedding singer-nya Christine Bautista loh, Mas. Wah, ucap Rinjani begitu girang. Kamu senang? Senanglah. Di pesta ini banyak bonusnya, bahkan tadi aku lihat, para tamu juga akan diberi hamper, salah satu isinya adalah 2 tiket liburan ke Bali. Orang ini keren banget sih, Mas. Beruntung banget pasti yang jadi istrinya. Rinjani terus bisik-bisik pada Julian dan tak kuasa merasakan kesenangan di dalam pesta itu. Pak Bian memang orang yang sangat royal. Kayak kamu juga royal kan ke aku sama Al. Kamu gak pernah nolak permintaan aku. I love you. Ucap Rinjani. Love you too, istriku.
Suasana syahdu di dalam pesta membuat Rinjani ingin terus bergelayut manja pada suaminya. Setelah tadi siang dikejutkan dengan dua kabar duka sekaligus, malam ini mereka chill sejenak dengan suguhan pesta yang membawa mereka larut dalam suasana. Tak lama, spotlight menyorong ke arah kedatangan kedua mempelai yang juga tampil gagah dan cantik di malam itu. Rinjani ikut menyambut kedatangannya. Dia ikut bahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua pengantin. "Serasi parah," ucap Rinjani. "Coba kamu tebak Pak Bian itu umur berapa?" tanya Julian iseng. Physically, kayaknya sih sebaya sama kamu." "Salah. Yang aku tahu dia itu satu angkatan sama Kak Jemaima, mungkin antara 38 atau 40 tahunan." "Oh, beneran? Wah, awet muda ya ah." Kedua pengantin semakin dekat dan disambut dengan lagu cinta dari sang penyanyi. Suara merdu menyatu selaras dengan instrumen yang dimainkan oleh para anggota band. Pokoknya malam itu adalah salah satu pengalaman pesta terbaik bagi Rinjani. Semua salahku.